نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan memang diingatkan kecuali dengan keras, memang maunya begitu. Ada orang subhanallah nanti sudah tabrakan, sudah patah tulang, sudah bocor kepalanya, baru mau tobat gitu kan. Sebelumnya Allah ingatkan banyak tuh sebenarnya, banyak sekali peringatan Allah Azza wa Jalla yang datang kepadanya supaya dia taubat. Peringatan-peringatan lembut dari ibunya kah, dari ayahnya kah, dari temannya kah, dari saudaranya kah, nggak mau diengah gitu kan. Emang orang begini butuh sesuatu yang keras dan kasar baru bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuat, maha berdiri sendiri, maha adil, maha bijaksana, maha perkasa, maha melihat, maha mendengar, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang paling layak untuk dicintai, dihormati, dipatuhi dan ditakuti. Karena memang kata kuncinya adalah La ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Maka dia yang paling layak untuk disembah, dipatuhi dan ditunduki. Dan dialah zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, orang yang paling suci darul nasabnya, paling sempurna jiwa juga fisiknya dan akhlaknya, orang yang telah dipilih oleh Sang Pencipta sebagai penutup risalah utusan-utusannya, para nabi dan rasul, dan yang akan menjadi pemimpin semua anak Adam dari suku manapun di hari kiamat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam hormat kepada beliau. Mulai hari ini dan beberapa pertemuan ke depan, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke bahasan tentang surga dan neraka. Tentu saja ini tidak disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim, makanya saya sudah sepakat dengan panitia untuk menyiapkan bukunya, karena memang di buku bahasan kita Minhajul Muslim tidak ada bahasan surga dan neraka. Untuk melanjutkan bahasan kita yang lalu, kita sudah membahas panjang lebar tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, dalil-dalil yang berhubungan dengan itu. Kemudian juga kita sudah membahas tentang nikmat dan azab kubur, fakta-fakta tentang adanya kenikmatan di kuburan bagi orang beriman, dan juga azab, siksaan bagi orang yang berbuat kemaksiatan dan tidak sempat taubat sebelum meninggal, ataupun orang-orang kafir. Dan untuk melengkapkan bahasan kita masalah hari kiamat ini, kita akan bahas surga dan neraka. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki bukunya, bisa menghubungi panitia. Dan kita di dalam buku ini, tentu banyak buku tentang surga dan neraka, tapi buku ini saya lihat yang simple, kecil, ya, padat, dan juga sudah cukup dalil-dalil yang ada di dalamnya. Dan untuk pagi ini, pembukaan bahasan kita akan mulai dari neraka dulu. Walaupun di depan buku ini bahasanya tentang surga, tapi kita akan mulai dari bahasan masalah neraka. Itu tepatnya ada di halaman 103. Halaman 103. Kalau yang pegang bukunya, kita akan mulai dari belakang. Tujuannya agar bisa mendorong setiap orang di antara kita yang masih lalai, yang masih suka berbuat maksiat atau masih malas berbuat ibadah, agar termotivasi. Karena setiap kita tahu ternyata ada ancaman-ancaman Allah, kita akan takut dan khawatir, dan akhirnya kita meninggalkan pelanggaran-pelanggaran itu. Begitu pula nanti kita akan bahas tentang surga dengan izin Allah. Tentu tidak selesai semua dengan satu kali pertemuan, ini membutuhkan beberapa kali pertemuan, tapi semampunya kita akan selesaikan bahasan kita semampunya, berapa pasal yang bisa, lalu kita lanjutkan lagi sampai buku ini tuntas dengan izin Allah.
Kemudian nanti bahasan saya akan sampaikan sampai setengah 11. Untuk kali ini tidak sampai jam 11 pagi karena ada teman-teman dari tim yang membawa sumbangan ke Syria. Saya sudah minta hadir di sini karena sumbangan Bapak Ibu yang masuk 100 juta sekian itu sudah saya serahkan ke teman-teman ini, maka saya minta beliau-beliau menjelaskan tentang keadaan di sana karena mereka-mereka inilah yang terjun ke lapangan langsung. Jadi mereka bisa menceritakan tentang keadaan di lapangan seperti apa, dan juga ada pernyataan terima kasih tentu dari teman-teman bagaimana jemaah di sini sudah menyumbang untuk saudara-saudaranya muslim sampai 100 juta lebih. Maaf saya tidak ingat tepatnya berapa. Dan untuk sumbangan itu saya sudah bagi dua. Mayoritasnya di atas 100 juta saya sudah serahkan kepada teman-teman ini, tim yang datang, dan yang sisanya saya serahkan kepada teman-teman yang memang cuplikannya ada, dikirim di WhatsApp panitia, itu saya juga kirim ke sana sebagiannya. Jadi alhamdulillah dari dua sumber yang akan membawa sumbangan ke sana, ini sudah kita serahkan semua, insya Allah. Kalaupun misalnya masih ada yang tertinggal, nanti saya akan pastikan, saya akan serahkan lagi lebihnya. Dan saya berharap bagi Bapak Ibu yang masih ikut partisipasi, tolong saya ditelepon, jangan cuma sekedar WhatsApp atau SMS karena terlalu banyak yang masuk. Saya takut nanti ada yang sempat nyetor kemudian belum sempat saya catat di data pribadi saya sehingga akhirnya saya tidak tahu. Juga sekalian berhubungan dengan semua kegiatan sosial Bapak Ibu sekalian yang saya selalu paparkan di dalam pengajian saya dan diupload di YouTube, saya berharap digarisbawahi kata-kata saya ini, semua sumbangan yang masuk kepada saya sengaja saya gunakan rekening pribadi. Karena rekening pribadi itu tidak akan pernah bisa direkayasa. Itu akan masuk ke saya langsung dan saya cek. Dan ini amanah di pundak saya yang saya akan jalankan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah hari kiamat. Saya tidak menggunakan nama lembaga karena ternyata memang dari ceramah-ceramah kita saja di YouTube itu sudah banyak orang-orang yang mengambil kemudian dikomersialkan. Dipasanglah beragam macam nama saya di situ. Sebenarnya tidak masalah dari sisi itu ya, tetapi saya hanya khawatir saja jangan sampai ada penyalahgunaan. Termasuk juga di Android, kami sudah buka Android dan logo yang resmi adalah yang dari kami, memang dari tim saya, itu yang tertulis KHB. Kalau Bapak Ibu masuk di Play Store, kemudian melihat ternyata di situ ada banyak foto-foto saya, maka itu dibuat oleh orang-orang yang kami tidak tahu siapa mereka. Dan ini termasuk juga kalau ada sumbangan-sumbangan. Kalau mengatasnamakan saya kemudian atas nama yayasan, atas nama orang lain selain saya, maka jelas itu bukan ke saya. Ya. Jadi mungkin sekaligus saya ingatkan sebagai bentuk amanah. Baik, kita akan masuk bahasan kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, semoga diberkahi, tentang masalah neraka. Dan poin pertama, pasal pertama adalah perintah untuk berlindung dari neraka. Bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim ayat 6, surah nomor 66 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini adalah ayat yang paling pantas disebutkan di pasal pertama, dan penulis diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali ini. Beliau mendapatkan taufik menulis ayat ini karena memang paling tepat. Ayat ini perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla kepada semua orang beriman untuk berlindung dengan lisannya, berlindung dengan perbuatan-perbuatannya, dengan niat-niatnya dari api neraka. Harus kita lakukan itu, menyelamatkan diri kita dari niat, dari perkataan dan juga perbuatan kita dari api neraka. Apa sih api neraka itu? Kenapa harus kita takut? Allah sebutkan
naran waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu adalah api yang bahan bakarnya ya, adalah manusia dan batu. Jadi manusia-manusia yang hangus, terbakar, mereka tidak mati, mereka tergeletak di atas batu-batu yang sudah membara. Kemudian mereka juga termasuk menjadi bahan bakar itu. Kemudian Allah sempurnakan lagi kembali, seperti itulah. Tapi bahan dasarnya, pembakarnya adalah batu. Plus lagi dijaga oleh malaikat. Kita sudah bahas di pasal dulu di Minhajul Muslim tentang iman kepada malaikat. Siapa mereka? Makhluknya Allah SWT yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia dan kekuatannya jauh lebih besar daripada manusia. Cukuplah sebuah hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, Jibril, pemimpin para malaikat, Allah karuniahi 600 ekor sayap yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Masih ada 599 sayap Jibril AS yang tidak dipakai kalau hanya untuk menghancurkan kita semua. Penjaga neraka dikenal dengan nama Zabaniyah. Sebagaimana ada ayat yang mengatakan falyad'u nadiya sanad'uz Zabaniyah. Nanti orang-orang neraka itu pada saat masuk mereka teriak-teriak, panggil semua yang mereka sembah selain Allah. Silahkan, mau panggil syaitannya, mau panggil batunya, mau panggil pohon keramatnya, mau panggil manusia yang dia kultuskan sebagai orang yang bisa memberikan pertolongan padanya. Maka kami akan memanggil Zabaniyah. Zabaniyah istilah bagi nama kelompok penjaga neraka itu sendiri. Sifat mereka dua hal yang sangat ditakuti oleh manusia sebenarnya. Kalaupun sifat ini ada pada manusia juga. Malaikat-malaikat yang gilazun syidad. Gilaz itu adalah kasar. Kalau ada orang kasar kata-katanya, tetapi tangannya tidak memukul misalnya, kakinya tidak menendang, masih biasa itu. Artinya orang biasa ngangkat suaranya. Tapi dalam bahasa Arab kalau digabungin antara gilazun, kata-kata yang kasar, keras, menggelegar, membuat orang takut, syidad, keras, diikuti dengan pukulan, tendangan, remukan, apa sajalah masuk dalam gilau, syidad, ya. Makanya di sini diterjemahkan, terjemahannya yang ringkas adalah keras, ya, kasar, emang sudah begitu. Dan malaikat-malaikat ini memang Allah ciptakan begitu, tidak ada toleransi. Tidak ada sama sekali ya negosiasi, habis sudah ceritanya semua. Sampai nanti akan kita pelajari bagaimana ahli neraka nanti akan memanggil Malik, pimpinan malaikat yang menjaga neraka, sambil mereka meminta, wahai Malik, mintalah kepada Tuhanmu Allah agar bisa meringankan untuk kami azab sehari. Di dalam sebuah hadis dikatakan Malik tidak menjawab mereka 500 tahun. Didiami, dibiarkan saja. Tersiksa baru dijawab. Jawabannya pun Malik nanti setelah 500 tahun, bukankah sudah datang kepada kalian para utusan Allah, tapi kalian yang cengkal, keras kepala, nggak mau, sampai mau meninggal pun masih dikasih kesempatan taubat juga nggak mau. Nah ini rasain sekarang. Sudah disiksa sampai 500 tahun sekian, kemudian jawabannya pun malaikat seperti itu. Bukan sifat ini berarti buruk bagi malaikat itu ya, bukan. Karena malaikat sifatnya Allah tutupi. Allah mengatakan, maksudnya Allah tutup ayat ini dengan menyebutkan tentang sifat mereka. Kenapa mereka kasar dan keras tadi? Karena mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah juga menolak apa yang Allah titahkan. Mereka selalu patuh. Allah suruh potong-potong, Allah suruh penggal-penggal, Allah suruh setrika-setrika. Pokoknya segala sesuatu yang diperintahkan seperti itulah. Jadi sifat kasar dan kerasnya karena perintah Rabbul Alamin kepada orang-orang yang memang maksiat. Ini juga pelajaran Bapak Ibu sekalian. Ada manusia subhanallah cukup dengan peringatan lisan, kita nasihatin, atau mungkin ada orang dengan isyarat mata, dengan isyarat tangan, dia sudah faham. Misal kita mengatakan diam, dikasih isyarat tangan misalnya, sudah ngerti. Ada manusia yang subhanallah peka, dan ini manusia yang baik. Umumnya ini sifat orang beriman. Dan sifat orang munafik dan orang kafir adalah orang yang tidak bisa memang diingatkan kecuali dengan keras. Memang maunya begitu. Ada orang subhanallah nanti sudah tabrakan, sudah patah tulang, sudah bocor kepalanya, baru mau tobat, gitu kan. Sebelumnya Allah ingatkan banyak tuh sebenarnya. Banyak sekali peringatan Allah Azza wa Jalla yang datang kepadanya supaya dia
taubat, peringatan-peringatan lembut dari ibunya kah, dari ayahnya kah, dari temannya kah, dari saudaranya kah, nggak mau diengah, gitu kan? Emang orang begini butuh sesuatu yang keras dan kasar baru bisa. Ada penjahat-penjahat. Waktu saya menghadapi kasus salah satu teman saya di Jeddah, subhanallah, di Jakarta ditipu, dia minta tolong sama saya. Saya masuk ke kantor polisi kita dan saya kaget melihat orang-orang ini, saya tahu benar mereka memang menerima duit dari teman yang ini, ya, yang minta tolong dengan saya, subhanallah, tapi di depan polisi berani bersumpah atas nama Allah kalau nggak pernah terima. Sampai dibawain Al-Quran, tetap nggak mau. Enggak. Loh, saya balik ke wajahnya, saya mengatakan, saya sendiri lihat kamu menerima itu. Dia bilang nggak pernah. Subhanallah. Dan awal memang sudah niat menipu, dia mengatakan nggak ada surat. Memang kita sebagai muslim sama muslim saling percaya. Teman saya percaya saja. Subhanallah, perilaku. Lalu saya sampai saking tidak bisa ngontrol waktu itu, saya mengatakan, saya baru pertama kali diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla penghuni neraka di dunia ini kalian. Kok bisa? Kenapa nggak mau akuin? Kenapa nggak kembalikan haknya orang? Bagaimana bisa kalian bisa tenang tidur dengan mengambil uangnya orang lain? Ini saudara muslim, kalau dia berdoa buruk akan berbahaya buat kalian. Tetap saja lisannya mengatakan tidak. Orang seperti ini memang tidak layak, tidak bisa dengan lisan. Memang nggak mau. Harus dengan sesuatu tindakan yang keras. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kasus Ibnu Abi Huqaiq yang menyembunyikan emas. Maka Nabi SAW tanya, apakah kalian mengambil emas itu? Mereka bilang enggak. Ini orang Yahudi ya. Kemudian Nabi SAW menyuruh Zubair bin Awam menghukum. Dicambuk sama Zubair. Setelah dicambuk, dia merasa sakit, baru dia mengaku, iya, emang saya mengambilnya. Jadi emang dicambuk baru mengaku. Tadi awal ditanya baik-baik nggak mau. Tunggu sakit dulu, baru mau mengembalikan. Ini penjahat yang luar biasa, nggak bisa, harus dengan begini memang. Maka setelah itu dipenggal oleh Nabi SAW. Ini orang sudah membuat kerusakan. Dia menggabungkan keduanya, sudah mencuri, dia berdusta lagi. Ini berbahaya, kalau dibiarin dia akan lakukan kepada orang lain. Ada seorang penyihir pernah datang di sisi Hafsah radhiyallahu anha. Begitu ketahuan penyihir, ditangkap, dipenggal. Karena dia memang niatnya ingin menyihir pada saat itu. Kedapatan, ada banyak bukti-buktinya. Gak pakai ditolak. Abu Musa al-Asy'ari pernah membunuh seorang penyihir. Lalu ditanya oleh teman-temannya yang lain, kenapa kau bunuh orang ini? Kenapa nggak dikasih dulu ke hakim? Dia mengatakan, bukankah Nabi SAW menyuruh memenggal lehernya penyihir? Orang ini membuat kerusakan di mana-mana. Ada orang subhanallah memang dengan ketegasan. Karena sudah, kalaupun kita tangkap atau cuma ditanya, dia bisa dusta, 1001 dusta. Dan ini subhanallah, Allah perlihatkan di depan mata saya sendiri, ada beberapa orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak takut masalah akhirat ini, karena kedangkalan ilmu tentunya. Kalau dia faham apa yang berhubungan dengan ancaman Allah di neraka, tidak akan pernah berani mengambil haknya orang lain. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, tujuan kita hadir di majelis ilmu seperti ini untuk mengubah diri Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, lebih takut dan juga lebih menghormati dan lebih patuh kepada Allah SWT. Lebih takut dari sisi takut kena azabnya Allah kalau berbuat dosa terlambat bertaubat, dari sisi yang lain termotivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan sehingga memang sisa umur ini berisi dengan kepatuhan dan masuk ke surga. Itu tujuannya. Jadi di sini saya bukan sengaja menakut-nakuti, tapi memang seperti inilah penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini tidak akan pernah ada negosiasi di api neraka, dan Allah sudah buka atau menjelaskan kepada kita dalam surah At-Tahrim 1400 tahun yang lalu turun ayat ini. Dan semua orang beriman yang memang dalam hatinya ada iman, dia akan khawatir dan takut untuk melangkah pada kemaksiatan setelah mendengar ayat-ayat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Hamba-hamba Allah yang beriman berkata, ya Rabb kami. Rabb sudah pernah saya jelaskan, pencipta, pemilik, pengurus, penyiap segala kebutuhan, ya, dan pemusnah. Wahai Rabb kami, jauhkanlah azab siksaan jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Karena orang disiksa, dibakar, dipotong, dicincang, rusak semua kulitnya, disempurnakan lagi.
nggak ada kematian. Terus menerus per detiknya dia merasakan sakit. Sampai para ulama mengatakan selain siksaan yang merusak tubuhnya, pemulihan kembali ke kulit yang baru juga sakit. Lalu disiksa lagi dengan kesakitan. Begitu terus. Makanya dikatakan siksaan yang sifatnya kekal. Kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ini surah Furqan ayat 65 sampai 66. Setelahnya, dan ini kita akan temukan hal yang sama Bapak Ibu sekalian di dalam buku kita ini, tidak semuanya ayat Al-Quran ditulis ayat bahasa Arabnya, langsung terjemahan karena mungkin banyaknya ayat yang akan diangkat. Jadi kita melihat surah Al-Ma'arij, dibuka Al-Qurannya, karena di buku ini tinggal terjemahannya, ayat 27 sampai 28. Ayat 27-nya bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfikun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabbnya. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab Rabb mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Artinya berbahaya kalau orang itu merasa santai, tenang, seakan-akan kalau dia buat maksiat tidak akan ada masalah buat dia. Ini kekonyolan. Saya ulangi kembali, harus Bapak Ibu tahu dan yakini semua pelanggaran agama sekecil apapun akan ada konsekuensi pembersihannya. Jadi harus paham masalah ini. Kemudian selanjutnya surah Az-Zumar ayat 15. Surah nomor 39 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Maksudnya dia sendiri tidak ibadah, dia juga tidak suruh keluarganya ibadah. Dia rugi, dia binasa, dia keluarganya juga binasa. Ke hal yang dekat dengan kita. Diminta jauhkan diri dari neraka Jahannam dulu. Mundur, kubur. Mundur, fitnah Dajjal. Tanda-tanda kiamat besar. Baru fitnah kehidupan dan kematian. Artinya sesuatu yang jauh di sana itu induknya. Kita harus berlindung, gitu kan. Fitnah kehidupan, semua yang bisa menjerumuskan seseorang pada hal-hal yang menyusahkan hidupnya. Apapun itu sifatnya. Ya.